Malam itu, seperti biasa, ruang IGD mulai sepi. Lampu-lampu masih menyala terang. Namun suasananya terasa berbeda saat malam tiba. Lebih sunyi, lebih dingin. Dan entah kenapa, selalu ada perasaan seperti sedang diawasi. Di salah satu sudut ruangan, aku berdiri, merapikan berkas pasien. Namaku Ayu. Aku seorang perawat di rumah sakit besar ini. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja di sini. Dan selama itu, aku sudah melihat banyak hal. Pasien datang dan pergi. Tangisan, kepanikan, dan juga keajaiban. Namun, ada satu hal yang sampai sekarang tidak pernah bisa aku jelaskan. Sesuatu yang hanya terjadi di malam hari. Dan selalu di waktu yang sama. Sekitar pukul 3 pagi awalnya. Aku tidak menyadarinya. Sampai suatu malam, seorang pasien memanggilku. Suaranya pelan, lemah. Aku langsung mendekat. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Pasien itu menatapku. Sedikit bingung. Tadi, perawat yang satu lagi mana? Aku terdiam. Perawat yang mana Pak? Yang tadi? Yang baik sekali. Dadaku terasa sedikit aneh. Karena, malam itu, hanya aku yang berjaga di area itu. Sejak tadi, saya sendiri Pak. Pak, pasien itu mengerutkan kening. Loh, tadi ada, ia bantu betulkan selang infus saya. Bahkan, dia sempat merapikan selimut saya. Aku mencoba tersenyum. Mungkin Bapak salah lihat. Namun di dalam hati, aku mulai merasa tidak tenang. Karena cara pasien itu berbicara. Tidak seperti orang yang sedang berhalusinasi. Ia terlihat yakin. Sangat yakin. Malam itu berlalu. Aku mencoba melupakan kejadian itu. Menganggapnya hal biasa. Mungkin pasien lelah atau efek obat. Namun, kejadian itu terulang lagi. 2 malam kemudian, seorang ibu-ibu, pasien di ranjang nomor 7, memanggilku. Sus, makasih ya. Aku tersenyum. Untuk apa Bu? Ija, yang tadi. Perawat yang bantu saya ke kamar mandi. Langkahku langsung terhenti. Aku menatapnya. Ibu, maksudnya, siapa? Ibu itu tersenyum lemah. Yang pakai jilbab putih itu, orangnya halus sekali. Sabar. Jarang ya ada perawat seperti itu sekarang. Tubuhku terasa dingin. Karena, malam itu, tidak ada satupun perawat lain yang memakai jilbab putih. Dan yang lebih aneh, tidak ada catatan siapapun yang masuk ke ruangan itu. Aku langsung mengecek ke meja perawat. Mbak, tadi ada yang masuk ke ruang 7? Temanku menggeleng. Tidak ada. Dari tadi kamu sendiri di sana kan? Aku terdiam. Pelan-pelan. Rasa tidak nyaman itu mulai berubah menjadi rasa penasaran. Malam berikutnya, aku mulai memperhatikan setiap suara, setiap gerakan, setiap bayangan kecil yang lewat di lorong. Dan tepat pukul 3 pagi, aku mendengarnya. Langkah kaki, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan dengan tenang. Tok, 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 suara sepatu perawat. Aku menoleh ke arah lorong. Kosong. Namun suara itu masih terdengar. Semakin dekat, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku berdiri, melangkah perlahan, mengikuti arah suara itu. Lorong panjang itu terlihat sepi, lampunya redup. Namun di ujung sana, aku melihat sesuatu. Sosok seseorang berdiri, membelakangiku, memakai seragam perawat, putih, rapi, rambutnya tertutup. Posturnya tenang. Ia tidak bergerak, seolah sedang memperhatikan sesuatu. Aku mencoba mendekat, suaraku pelan. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, seperti sedang merapikan sesuatu di tempat tidur pasien. Namun, yang membuatku merinding adalah satu hal. Tempat tidur itu kosong. Tidak ada pasien. Aku berhenti. Jarak kami hanya beberapa langkah. Sus, siapa ya? Suaraku sedikit bergetar. Dan di saat itu,
Sosok itu perlahan berhenti bergerak. Diam. Beberapa detik. Yang terasa sangat lama. Lalu, tanpa menoleh, ia berjalan. Menjauh. Pelan. Dan dalam hitungan detik, menghilang di ujung lorong. Seolah tidak pernah ada. Aku berdiri terpaku. Tidak bisa bergerak. Dinginnya bukan lagi dari AC rumah sakit, tapi dari sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal. Bahwa pasien-pasien itu tidak sedang berhalusinasi, karena aku sendiri melihatnya. Sejak saat itu, aku mulai bertanya-tanya. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Dan yang paling membuatku tidak tenang. Kenapa semua pasien yang dibantunya selalu membaik? Padahal tidak ada satupun data yang mencatat keberadaannya. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi menganggap semuanya kebetulan. Sesuatu memang terjadi di rumah sakit ini. Dan entah kenapa, aku merasa aku sedang ditarik untuk mengetahui semuanya. Malam-malam berikutnya, aku mulai lebih peka. Bukan hanya pada suara, tapi juga pada pasien. Karena ada satu hal yang mulai aku sadari. Semua pasien yang dibantu oleh sosok itu selalu mengalami perubahan. Perubahan yang sulit dijelaskan secara medis. Malam itu, sekitar pukul 2:30 IGD. Kembali tenang. Hanya terdengar suara alat monitor. Dan sesekali, langkah perawat di kejauhan. Aku sedang duduk di meja perawat, mencatat kondisi pasien. Tiba-tiba, alarm monitor berbunyi. Tit, tit, tit. Aku langsung berdiri. Ruang nomor 3. Seorang pasien pria, baru saja masuk beberapa jam sebelumnya. Kondisinya cukup kritis. Tekanan darahnya turun. Dan napasnya tidak stabil. Aku segera masuk ke dalam ruangan. Pak, ia terlihat lemah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Aku mulai mengecek infus, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun, ada sesuatu yang aneh. Selang infusnya sudah dalam kondisi rapi. Lebih rapi dari terakhir kali aku periksa. Aku terdiam. Padahal, aku belum menyentuhnya. Belum sempat. Perlahan, rasa dingin itu kembali merambat. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun, aku merasa tidak sendirian. Aku mencoba fokus kembali. Pak, tahan ya, aku memanggil dokter jaga. Beberapa menit kemudian, tim medis datang. Kami bekerja cepat. Memeriksa tekanan darah, memberikan tindakan, dan memastikan kondisinya stabil. Namun, yang membuat kami semua terdiam adalah hasilnya. Tekanan darah pasien itu perlahan naik. Napasnya mulai teratur. Dan dalam waktu singkat, kondisinya membaik. Lebih cepat dari yang kami perkirakan. Dokter menatap monitor. Sedikit bingung. Ini. Tadi siapa yang atur infusnya? Aku langsung menoleh. Belum ada yang sentuh, dok. Dokter itu mengerutkan kening. Alirannya sudah pas. Seperti sudah disesuaikan sebelumnya. Jantungku berdegup kencang. Aku teringat sesuatu. Sosok itu, tanpa sadar, aku menoleh ke arah pintu. Kosong. Namun entah kenapa, aku merasa ia tadi ada di sini. Beberapa saat setelah keadaan tenang, aku mendekati pasien itu. Pak, tadi ada yang bantu ya? Pasien itu membuka matanya perlahan. Ia menatapku, lalu tersenyum lemah. Iya sus, perawat yang tadi itu. Aku menelan ludah. Yang mana pak? Ibu-ibu, pakai seragam putih. Wajahnya tenang sekali. Aneh ya, padahal saya tadi panik. Tapi begitu dia pegang tangan saya jadi tenang. Tubuhku merinding. Pegang tangan. Berarti dia bukan hanya terlihat. Dia benar-benar ada. Aku menoleh ke arah tangan pasien itu. Infusnya terpasang rapi. Dan di sampingnya, selimutnya sudah dilipat dengan sempurna. Seperti dirapikan oleh seseorang, dengan sangat hati-hati. Malam itu, aku tidak bisa diam. Aku keluar dari ruangan, menuju meja perawat. Mbak, temanku menoleh. Di sini, pernah ada kejadian aneh nggak sih? Ia terdiam.
menatapku, seolah tahu. Aku mulai menyadari sesuatu. Kamu juga lihat ya, aku langsung menatapnya. Maksudnya, temanku menarik napas pelan. Sudah lama sebenarnya. Kuma, kita jarang bahas. Takut. Suasana langsung terasa berbeda. Aku mendekat. Apa? Ia menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Lalu berkata pelan. Di sini, memang ada perawat yang masih jaga. Jantungku terasa berhenti sesaat. Siapa? Temanku tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, nanti kamu juga akan tahu kalau sudah waktunya. Malam semakin larut. Namun pikiranku tidak bisa tenang. Semua kejadian itu seolah saling terhubung. Pasien yang melihat kondisi yang membaik. Dan sosok itu, perawat, yang tidak tercatat. Tapi selalu ada. Di saat dibutuhkan. Dan tepat. Pukul 3 pagi. Suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Langkah kaki. Yang kini sudah sangat aku kenali. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Hanya penasaran. Aku berdiri. Perlahan, mengikuti suara itu. Menuju lorong yang sama. Dan di sana, aku melihatnya lagi. Sosok itu. Kali ini, lebih jelas, ia sedang berdiri. Di samping seorang pasien lansia, tangannya memegang tangan pasien itu. Gerakannya lembut. Seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. Aku tidak mendekat. Hanya berdiri dari kejauhan. Memperhatikan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan ketakutan. Melainkan rasa haru, karena aku sadar satu hal. Apapun dia tidak datang untuk menyakiti. Namun, pertanyaan itu tetap ada. Siapa dia? Dan kenapa dia masih di sini? Malam itu, aku tidak lagi ragu bahwa sosok itu benar-benar ada. Bukan bayangan, bukan halusinasi, tapi sesuatu yang masih menjalankan tugasnya. Meski tidak lagi tercatat sebagai manusia hidup, dan tanpa aku sadari, aku sudah semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi bersikap biasa. Semua yang kulihat terus terbayang di pikiranku. Sosok itu bukan sekadar penampakan. Dia bekerja, merawat, menenangkan, seperti perawat sungguhan. Dan entah kenapa, hatiku mulai bertanya, siapa dia sebenarnya? Pagi itu, setelah shift malam berakhir, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di ruang istirahat, mataku lelah. Namun pikiranku tidak bisa diam. Beberapa perawat lain sudah bersiap pulang. Namun aku tetap di sana, sampai akhirnya seorang perawat senior masuk. Namanya Mbak Rini. Ia sudah lama bekerja di rumah sakit ini. Orangnya tenang, jarang bicara. Namun, entah kenapa, aku merasa dia tahu sesuatu. Mbak, ia menoleh. Kamu pernah dengar tentang perawat yang masih jaga malam? Mbak Rini terdiam. Tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku. Cukup lama, seolah memastikan aku benar-benar siap mendengar. Kamu lihat dia ya? Aku mengangguk pelan. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Mbak Rini duduk di depanku. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Namanya Bu Getah. Jantungku terasa berdetak lebih pelan. Dulu, dia perawat di IGD ini. Sudah lama sekali. Bahkan sebelum kita semua kerja di sini. Aku mendengarkan, tidak berani menyelah. Orangnya sangat baik. Kalau ada pasien, dia selalu paling dulu datang. Kalau ada yang kesakitan, dia yang paling sabar menenangkan. Dan kalau ada yang kritis, Mbak Rini berhenti sejenak, matanya sedikit berkaca-kaca. Dia tidak pernah meninggalkan pasiennya. Aku menelan ludah. Semua yang ia ceritakan sama persis dengan apa yang kulihat. Terus, Bu Getah sekarang? Pertanyaan itu keluar pelan, namun jawabannya sudah bisa aku tebak. Mbak Rini menunduk. Dia meninggal. Sunyi, seolah waktu berhenti sejenak.
beberapa tahun lalu. Waktu itu, IGD penuh. Pasien banyak, dan salah satu pasien. Kondisinya sangat kritis. Aku semakin fokus mendengarkan. Semua panik. Tapi Bu Geta tetap tenang. Dia yang pegang pasien itu. Dia yang terus dampingi, tidak berhenti, tidak pergi. Suara Mbak Rini mulai bergetar, bahkan saat kondisinya sendiri sudah tidak kuat. Dadaku terasa sesak. Dia tetap di sana. Sampai akhirnya kalimat itu terhenti. Namun, aku mengerti, dia meninggal saat bertugas. Mbak Rini mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Di ruangan itu, di tempat yang sekarang kamu jaga. Aku terdiam. Semua terasa terhubung. Lorong, ruangan, dan waktu. Sejak saat itu, Mbak Rini melanjutkan. Beberapa pasien mulai cerita. Katanya ada perawat yang bantu mereka, yang selalu datang malam hari. Aku menatapnya. Dan itu, Bu Geta. Mbak Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, kita tidak pernah bisa memastikan. Tapi, ia menatapku dalam. Kalau kamu lihat caranya merawat pasien, kamu akan tahu. Aku terdiam. Semua kejadian, semua cerita pasien, semua yang kulihat, perlahan membentuk satu jawaban. Malam berikutnya, aku kembali berjaga. Namun kali ini, dengan perasaan yang berbeda, bukan takut, tapi menunggu. Dan benar saja, pukul 3 pagi, suara itu kembali terdengar. Tok, 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 langkah yang sama. Aku berdiri. Namun kali ini, aku tidak mengikuti. Aku hanya berdiri di tempat, menunggu. Dan beberapa detik kemudian, ia muncul. Sosok itu perlahan berjalan melewati lorong. Lebih jelas dari sebelumnya, seragamnya putih bersih. Langkahnya tenang. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat jelas. Namun aura itu hangat, tenang, dan entah kenapa membuatku merasa aman. Aman. Ia berjalan melewatiku. Sangat dekat. Namun, tidak menoleh. Seolah ia tidak ingin mengganggu. Hanya ingin melakukan tugasnya. Aku menatapnya. Dan tanpa sadar, aku berbisik pelan. Buh, Geta. Langkah itu berhenti. Beberapa detik, yang terasa sangat lama. Namun, ia tidak menoleh. Hanya diam. Lalu, perlahan melanjutkan langkahnya menuju ruang pasien dan menghilang. Seperti biasa. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Air mataku justru jatuh. Karena aku akhirnya mengerti bahwa yang selama ini kulihat bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan seseorang yang bahkan setelah meninggal masih memilih untuk tetap merawat. Malam itu, aku tidak lagi bertanya, siapa dia? Karena aku sudah tahu jawabannya. Namun, pertanyaan baru muncul di dalam hatiku. Kenapa dia belum pergi? Kenapa dia masih di sini? Dan mungkin jawabannya akan segera aku temukan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lorong IGD sunyi. Hanya suara alat medis dan langkah kaki sesekali. Namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa takut. Aku menunggu kehadirannya. Sekitar pukul 2:50. Seorang pasien baru masuk, seorang anak perempuan. Usianya tidak lebih dari 10 tahun. Tubuhnya lemah. Wajahnya pucat. Ibunya menangis di samping ranjang. Sus, tolong anak saya. Aku langsung bergerak. Tim medis bekerja cepat. Memasang infus, memeriksa tekanan darah, memberikan tindakan darurat. Namun, kondisinya sangat kritis. Detak jantungnya tidak stabil, napasnya melemah. Aku bisa melihat waktu seperti berjalan lebih cepat di ruangan itu. Dokter mulai memberikan instruksi, pantau terus. Jangan sampai drop. Aku menggenggam tangan anak itu. Dingin, sangat dingin. Dan entah kenapa, aku teringat satu hal. Bu Geta. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi, dan seperti biasanya,
Suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Langkah yang kini terasa begitu familiar. Aku menoleh ke arah pintu. Dan di sana, ia berdiri. Sosok itu, Bu Getah. Kali ini, lebih jelas dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya bayangan. Ia benar-benar terlihat. Wajahnya tenang, tatapannya lembut. Ia masuk ke dalam ruangan. Tanpa suara, tidak ada yang menyadari. Selain aku, ia berjalan mendekati ranjang pasien, melihat anak kecil itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi di wajahnya. Sedih. Namun tetap kuat. Kuat, perlahan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh tangan anak itu, dan di saat itu, monitor jantung yang sempat melemah perlahan kembali stabil. Tit, tit, tit. Lebih teratur, aku menatap monitor. Tidak percaya. Dokter juga mulai menyadari. Stabil, ia mendekat, memeriksa ulang. Lanjutkan. Semua kembali bergerak, namun aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Karena aku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bu Getah mengusap kepala anak itu perlahan. Seperti seorang ibu yang menenangkan. Ia tidak bicara. Namun kehadirannya seperti membawa ketenangan. Ibunya yang tadi panik, perlahan berhenti menangis, seolah merasakan hal yang sama. Beberapa menit berlalu, dan kondisi anak itu benar-benar membaik. Napasnya lebih stabil, detaknya kembali normal. Semua orang di ruangan itu merasa lega. Namun tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya membantu, selain aku. Perlahan, Bu Getah berdiri. Ia menatap anak itu sekali lagi. Lalu, menoleh sedikit ke arahku. Untuk pertama kalinya, mata kami bertemu. Dan di saat itu, aku tidak melihat sosok menakutkan. Aku melihat seorang perawat. Seorang wanita yang penuh ketulusan. Air mataku jatuh. Tanpa sadar, aku berkata pelan. Bu, sudah cukup. Suara itu hampir tidak terdengar, namun entah kenapa. Aku yakin. Ia mendengarnya. Ia tersenyum, senyum yang sangat tipis. Namun cukup. Untuk membuat dadaku terasa hangat. Lalu, perlahan, ia melangkah pergi. Keluar dari ruangan, dan menghilang. Di lorong yang sama. Malam itu, aku akhirnya mengerti kenapa ia belum pergi. Bukan karena terikat, bukan karena tidak bisa. Tapi karena ia memilih untuk tetap tinggal. Memilih untuk tetap membantu, memilih untuk tetap merawat. Bahkan, setelah hidupnya selesai, pagi mulai datang. Cahaya matahari masuk perlahan, anak itu sudah tertidur tenang. Ibunya menggenggam tangannya, dengan wajah penuh syukur. Aku berdiri di dekat pintu, menatap semuanya, dan dalam hatiku, aku tahu, ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini adalah pengabdian, yang bahkan kematian tidak mampu menghentikannya. Hari itu, aku tidak lagi mencari jawaban. Karena aku sudah menemukannya. Namun satu hal yang terus terlintas di pikiranku, apakah Bu Getah akan terus seperti ini? Atau dia hanya menunggu sesuatu dan tanpa aku sadari, jawaban itu akan datang lebih cepat dari yang aku kira. Sejak malam itu, semuanya terasa berbeda, bukan karena kejadian anehnya hilang, tapi karena aku mulai memahaminya. Hari-hari berikutnya, cerita tentang perawat malam itu perlahan kembali terdengar. Namun kali ini, aku tidak lagi menyangkal. Aku hanya diam dan mendengarkan. Seorang pasien berkata, perawat yang semalam baik sekali. Yang lain berkata, saya merasa tenang setelah dia datang. Dan setiap kali aku mendengar itu, hatiku terasa hangat. Karena aku tahu siapa yang mereka maksud. Namun, ada satu hal yang berubah. Aku mulai memperhatikan kehadirannya. Tidak sesering dulu. Ada malam, di mana pukul 3 pagi, tidak ada suara langkah. Tidak ada sosok di lorong, tidak ada siapapun. Awalnya, aku merasa aneh. Namun lama-lama, aku mulai mengerti. Mungkin,
Waktunya memang sudah dekat. Suatu pagi, aku duduk bersama Mbak Rini. Kami diam cukup lama. Lalu aku berkata pelan, "Mbak, mungkin Bu Geta sudah waktunya istirahat." Mbak Rini menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia tidak kaget. Seolah ia juga merasakan hal yang sama. "Kita ke makamnya yuk." Aku mengangguk. Hari itu, setelah semua tugas selesai, kami pergi. Tidak hanya kami berdua. Beberapa perawat lain dari IGD ikut bersama tanpa banyak bicara. Seolah kami semua mengerti tujuan yang sama. Makam itu sederhana, tidak besar, tidak mencolok, namun terasa tenang. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak lembut. Kami berdiri di sana, membawa bunga, dan untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Hanya diam, namun diam yang penuh makna. Perlahan, Mbak Rini melangkah maju. Ia berlutut, meletakkan bunga di atas makam, tangannya sedikit gemetar. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Bu," kalimat itu terhenti sejenak. Air matanya jatuh. "Selama ini, kami tahu, Ibu masih di sana. Ibu masih bantu pasien. Ibu masih jaga, seperti dulu." Suasana menjadi sangat hening. Angin seolah ikut berhenti. Aku merasakan dadaku sesak. Dan tanpa sadar, air mataku ikut jatuh. Mbak Rini melanjutkan, "Tapi sekarang, Ibu tidak perlu lagi. Kami di sini. Kami yang akan melanjutkan. Kami yang akan menjaga pasien." Suaranya semakin bergetar. "Ibu, istirahatlah. Pengabdian Ibu sudah lebih dari cukup." Tidak ada suara lain. Hanya tangis pelan yang mencoba ditahan. Aku melangkah maju, menatap makam itu. Dan dengan suara lirih, aku berkata, "Terima kasih Bu, karena sudah mengajarkan kami bahwa menjadi perawat bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang ketulusan." Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa saat kemudian, angin berhembus pelan, lebih hangat dari sebelumnya. Tidak dingin, tidak menakutkan, hanya tenang. Seolah ada sesuatu yang akhirnya melepaskan. Hari itu, kami pulang dengan perasaan yang berbeda, bukan kehilangan, tapi keikhlasan. Malam berikutnya, aku kembali berjaga, seperti biasa. Jam dinding terus berjalan, mendekati pukul 3 pagi. Aku berdiri di lorong, menunggu. Namun, tidak ada suara langkah. Tidak ada sosok. Tidak ada siapapun. Lorong itu benar-benar sepi. Aku tersenyum kecil. Meski ada sedikit rasa kosong, namun hatiku tenang. Karena aku tahu, kali ini, Bu Geta benar-benar sudah beristirahat. Aku menoleh ke arah ruang pasien, melihat mereka yang sedang dirawat. Dan dalam hati, aku berjanji untuk melakukan hal yang sama. Dengan tulus. Dengan sabar, seperti yang telah dia ajarkan, tanpa pernah benar-benar mengajar. Karena terkadang, kebaikan yang paling besar tidak datang dari kata-kata, melainkan dari tindakan yang tulus, bahkan tanpa diketahui siapapun. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi cerita tentang perawat yang datang di jam 3 pagi. Namun, kisahnya tetap hidup di setiap hati yang pernah merasakannya.